Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Tutik Hamidah. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kajian ini akan diampu oleh Ustazah Tutik Hamidah. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Prof, ngapunten masih mute. Oke, tes sudah bisa didengar? Oke, sampun. Sampun, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, ini adalah program Fakultas Syariah untuk pesantren virtual yang dilaksanakan oleh unit Majma' Turos ya, unit tahfidz dan turos kalau nggak salah, ya, unit turos. Sebagai dosen yang mengampu usul fikih, kali ini kita akan bersama-sama membaca satu kitab usul fikih, yaitu Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, yang ditulis oleh atau musannifnya adalah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Biridhoillah wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususan ila hadrati musannif hadal kitab Profesor Dr. Wahbah Zuhaili al-Mahfurlah. Tsumma liqabuli jami'i hajatina fid din wad dunya wal akhirah wa ala hadhihi niyyah talabil ilmi wa ala kulli niyatin shalihah syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, apakah semua sudah membawa kitabnya atau kitabnya virtual juga? Mayoritas virtual, Prof. Mayoritas virtual ya. Kalau begitu perlu di-share screen ini ya. Pak Rozak, admin. Ini ada Pak udah. Oke. Jadi mengapa kita sekarang ini memilih kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh ya?
karena kitab ini cukup komprehensif, namun bahasanya mudah dan cara membahasnya itu singkat ya, tidak bertele-tele yang menyusahkan. Dan beliau Profesor Wahbah Al-Mahfurlah ini sudah memilih mana-mana tema usul fikih yang penting dan mana yang merupakan bagian yang tidak penting atau bahkan di luar usul fikih itu sudah tidak dimasukkan di dalam kitab ini sebagaimana sudah beliau katakan di dalam muqaddimahnya. Nah, sebab itu kita pilih kitab ini untuk kajian usul fiqh. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita mulai dari muqaddimah. Ini bisa dilihat ya, share screen-nya. Nggih, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Nah, ini sistem ini ya, sistem kampus ya, bukan utawi iku puji gitu ya. Ya segala puji bagi Allah. Karena mungkin ada yang dari luar Jawa. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Ya. Kitab yang menjadi sumber utama dan pertama di dalam agama kita. Ala abdihi kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW Muhammad ibnu Abdillah. Agar supaya menjadi peringatan, jadi agar supaya Al-Furqan ini menjadi peringatan bagi seluruh alam. Nah, ini seluruh alam ya, tidak hanya untuk umat Islam dan juga tidak hanya untuk manusia, bahkan seluruh alam, untuk alam jin juga masuk ini. Ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan mudah-mudahan salat ya, kebaikan-kebaikan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada Rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alladzi adda al-amanah, yang telah menyampaikan amanah, melaksanakan amanah. Amanah di tugas yang sudah dilaksanakan. Wa ballaghur risalah, dan telah menyampaikan ar-risalah, misi kerasulan, wahyu-wahyunya. Wa nasohal ummah, dan telah memberi nasihat kepada umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wa taraka ummatahu ala baydha'i naqiyatin, dan telah meninggalkan umatnya dalam kondisi yang putih bersih. Lailaha kanahariha, malamnya sebagaimana siangnya ya. Malam pun seperti siang karena begitu bersih dan bersinarnya ajaran Islam. La yazihu anha illa halikun. Tidak ada yang merusak atau mendistorsi ya ajarannya ini kecuali orang yang rugi, orang yang rusak. Wa ba'du. Ya, ba'da hamdalah dan ba'da salam. Faqad istu ma'a ilmi usulul fiqh aktsara min 40 sanatan. Saya telah hidup bersama ilmu usul fikih lebih dari 40 tahun ya. Ini musannifnya ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Fadarastuhu fi tsanawiyati syar'iyyah. Saya belajar di tingkat sanawiyah asy-syar'iyyah. Mungkin kalau di sini madrasah sanawiyah gitu, sanawiyah MTS ya. Wa fi kulliyati syariah, dan di perguruan tinggi atau fakultas syariah, wa kulliyatil huquq bi Jami'ati Damaskus, dan fakultas hukum ya di perguruan tinggi Damaskus. Wa fi Jami'atil Qahirah, dan di perguruan tinggi Kairo,
wa Jami'atil Azhar dan perguruan tinggi Al-Azhar. Summa darrastuhu aktsara min rab'i qarnin. Saya sudah mempelajarinya lebih dari 1/4 abad. Jadi berapa tahun tuh? 25 tahun ya. Wah, beliau ini berkelana ke mana-mana ya, ke perguruan tinggi tidak hanya satu seperti kita ya. Ada syariah, ada hukum ya, kemudian di Damaskus, di Kairo juga ada di Azhar juga. Alhamdulillah. Wa marastu kutubahu fit ta'lif wa tahqiq. Dan saya, ini Syekh Wahbah, sudah menulis ya, kitab-kitab usul fikih ya. Jadi sudah Marosa itu menekuni ya, kitab-kitabnya dalam taklif ya, penulisan wa tahqiq dan tahqiq. Walamastu ahamiyatahu wa faidatahu an-nadhariyah, dan mencari urgensinya dan faedahnya secara teoritik wal amaliyah dan secara praktis. Wa ahbabtu an aktuba fihi, dan aku suka menulisnya kitaban mubsiton, suatu kitab yang sederhana katanya, yuhti mabahithahu, yang meliputi pembahasan usul fiqh. Nah, mengapa beliau sangat suka? Ini beliau kemukakan li'anna dirasata ilmil usul tasqaludz dzihna. Ya. Karena mempelajar ilmu usul fikih itu bisa menajamkan hati, ya. Wa tashadul akla, juga menajamkan akal, wa taftahud dimah, dan membuka otak, ya. Wa tunirut thoriq, dan menyinari jalan, wa tukawwinul malakatal fiqhiyah, dan membentuk kompetensi fiqhiyah, ya. Wa tursyidul insan ila yanabiil ma'rifah, dan memberi petunjuk kepada wilayah-wilayah pengetahuan, tambang-tambang pengetahuan. Wa masyadiril khair, dan merupakan reference atau sumber dari kebaikan. Wa tad'ul yada 'alal mawazinis salimah, dan meletakkan tangan atas timbangan yang selamat, yang benar. Wal ma'ayirid daqiqah, dan indikator atau variabel-variabel yang mendalam. Wadhawabit al-hakimah, ya, dan parameter yang tegas yang menghukumi, liidrakil ahkam asyariyah, untuk memperoleh hukum-hukum syar'i, wa bayani madal iltizam, dan menerangi atau menjelaskan wilayah ketetapan ya, bisyar'illahi wa dinihil qawim, dengan syara Allah dan agamanya yang lurus. Liyakunal mu'minu alal mahajjatil baydha, agar supaya seorang mukmin berada di atas hamparan yang putih. Wa yakiful insanu lamamatan ala muhasabati nafsihi qabla ayyuhasaba. Dan seorang insan, seorang manusia dengan ilmu usul fikih itu bisa berdiri untuk mengevaluasi dirinya sendiri, memuhasabah dirinya sendiri sebelum dia dihisab. Nah, bukan main ini pentingnya ilmu usul fikih dalam perspektif Syekh Wahbah Zuhaili, ya, Profesor Doktor. Bisa membuka pikiran, mencerdaskan, ya, mudah membentuk kompetensi fikih. Nah, ini yang sangat penting karena fikih itu sangat berkembang. Dan dalam kelas saya selalu menerangkan usul fiqh itu merupakan dasar dari fikih. Jadi kalau rumah itu dasarnya adalah pondasi, maka fikih itu dasarnya adalah usul fiqh. Kalau nggak ada usul fikih, nggak ada kompetensi usul fikih, maka tidak ada fikih.
Sama kalau rumah nggak ada pondasinya juga tidak ada rumah. Oke, kita lanjutkan. Wa inna ilma usulil fiqhi yuskilul manaroh al-waddu'ah bainal ulum asyariyah. Sesungguhnya ilmu usul fikih itu membentuk menara. Al-waddu'ah itu yang mungkin fungsional gitulah ya. Di antara ilmu-ilmu syariah. Wa yu'tabaru mafharatal ummah, dan dianggap sebagai kebanggaan umat fi hadaratiha wa ulumiha, di dalam peradabannya dan ilmu-ilmunya. Wadhalika annahu ibaratun anil qawaid wal mabadi' allati saru 'alaiha al-fuqaha fi istinbatil ahkam wa bayaniha linnas. Dan mengapa bisa dikatakan begitu tadi, merupakan kebanggaan umat yang membentuk peradaban dan keilmuannya? Karena usul fikih itu adalah pembahasan tentang kaidah-kaidah, prinsip-prinsip di mana seorang faqih atau fuqaha ya jamaknya itu bisa berjalan atau bisa menggunakan qawaid dan mabadi itu di dalam mengistimbatkan hukum dan menjelaskannya kepada manusia. Nah itu ya. Karena sesungguhnya merupakan, jadi ilmu usul fikih itu ilmu alat sesungguhnya. Ya. Bukan ilmu seperti filsafat yang abstrak. Jadi ilmu usul fikih itu tidak cukup kita tahu, tapi kita harus bisa menerapkan. Karena dia ilmu alat. Kalau hanya tahu, nggak sampai menerapkan, nah itu masih kurang. Karena sesungguhnya kalau ilmu alat ya bagaimana bisa diterapkan. Gitu. Jadi sama seperti misalnya kita belajar perspektif sosiologi gitu ya. Itu teori-teori misalnya fungsionalisme struktural itu kan untuk memahami masyarakat. Itu kalau kita tidak bisa menerapkan hanya paham saja, ya itu kurang fungsional. Ya. Oke. Wa annahu yukawwinu dzawabita allati yaltazimu biha al-faqih. Dan sesungguhnya ilmu usul fikih itu membentuk ya, karakteristik atau ya parameter yang harus yaltazimu, yang harus diperhatikan oleh seorang faqih. Nggak ada faqih kalau nggak paham usul fiqh. Biqasdi ayyakuna tariqahu mustaqiman wadihan. Dengan tujuan, jadi kalau menggunakan usul fikih itu tujuannya agar jalannya itu lurus dan terang, ya, jelas. Layak tarihi wahnun au inkhirafun wala khabtun au idtirabun. Tidak terganggu oleh keraguan, penyimpangan, ya, kekurangan maupun kekacauan. Gitu. Ya karena sudah ada kaidah-kaidahnya. Nah kalau panjenengan nanya, lah kaidah itu dari mana? Nah ini kaidah sudah ada sejak masa Rasul. Ya. Jadi Rasulullah lah usuli yang pertama. Ulama usul yang orang yang faham usul, bukan ulama. Yang pertama adalah Rasulullah, beliau yang meletakkan dasar-dasar pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun sebagai ilmu usul fikih ini baru lahir di akhir abad kedua Hijriyah dalam kitab Imam Syafi'i yaitu Ar-Risalah. Itu sebagai ilmu, tapi sebagai embrio itu sudah ada sejak masa Rasulullah. Oke. Kama anna hadzal ilma huwa al-misbahu alladhi warathathu al-ajyal. Sebagaimana ilmu ini yaitu ilmu usul fikih adalah misbah. Misbah itu kalau Profesor Quraisy mengartikan pelita, ya. Pelita atau lampu, ya, yang diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi tidak hanya satu generasi karena sejak masa Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in baru menjadi ilmun mustaqilun.
itu pada masa akhir abad Hijriyah, ya, pada masa hidupnya Imam Syafi'i, dan beliaulah yang pertama kali menulis ilmu usul fiqh. Wa hamalahul ulama ala marril usur, dan terus dikembangkan oleh para ulama dalam beberapa periode. Libayanil ahkami syar'iyah fi kulli jadidin, untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i dalam setiap hal yang baru. Wa mu'alajatil masakil allati tatro, dan mengobati atau membuat solusi untuk muskilah-muskilah yang muncul. Wa ghairi dzalika min tafsirin nusus, dan lain-lain yang merupakan wilayah penafsiran nas. Wa bayani dalalatil alfad, dan menjelaskan petunjuk lafaz, ya. Jadi lafaz am petunjuknya apa, lafaz khos, ya. Jadi itulah wat taufiq bainal adillah, dan mengkompromikan antara dalil-dalil, wa izalatit ta'arud, dan menghilangkan adanya kontradiksi, wa kaifiyatit tarjih, dan memberi petunjuk metode tarjih, ya. Mana yang diprioritaskan gitu ya, yang lebih unggul. Wa manhajil istihad, dan metode istihad, wa makumatihi, dan tingkatan-tingkatannya, wifqa manhajin muhaddadin, sesuai dengan metode yang tertentu, yasiru alaihil alim, di mana seorang alim berjalan di atas metode itu, fil istihad wal istimbat, di dalam istihad dan istimbat, ya. Nah, jadi walaupun banyak yang tidak berbahasa Arab, ya, tidak asli orang Arab, tetapi kalau dia memahami bahasa Arab dan juga memahami ilmu-ilmu alatnya seperti ilmu usul fikih, maka juga menjadi ulama besar, ya. Terus wa mimma yabhajun nafsa wa yas'adul qalba, ya, dan merupakan kebanggaan jiwa, kebahagiaan hati, annahu dhuhara fi hadis sanawati 30 al-akhirah, telah muncul, telah lahir, ya, dalam tahun-tahun 30-an tahun terakhir ini, adatun min ummahati kutubil usul, sejumlah kitab-kitab induk dari kitab usul, allati tutabaru min masadirihil asliyah, yang merupakan referensi pokoknya, wa marajihil mu'tamadah, dan ya maraji atau referensi yang diakui sebagai apa namanya, sebagai kitab yang muktamad gitulah, atau muktabar dalam bahasa NU, ya, kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang ya primer, primary sources, ya, yang kitab-kitab yang sumber pokoknya, seperti Al-Burhan li Imamil Haramain Al-Juwaini, ya. Kitab Al-Burhan ini ditulis oleh Imam Haramain Al-Juwaini sekitar abad 5, ya, 45 Hijriah, ya, 4 akhir gitu. Wal Mahsul li Fakhruddin Ar-Razi, ya. Al-Mahsul min Ilmil Usul ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, ini generasi sesudah Imam Haramain sekitar abad ke-6. Mana beliau ini meringkas 4 kitab yang pokok, ya, yaitu kitabnya Al-Burhan, kemudian kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali, kemudian Al-Mu'tamad dan Al-Udah itu karangan Al-Qadhi Al-Baqilani dan Qadhi Abul Husain Al-Asy'ari. Wal-Uddah li Abi Ya'la Al-Faro' Al-Hambali, ya, kitab Uddah di madhab Hambali. Wasyarhul Kaukab Al-Munir li Ibn Najjar Al-Futuhi, ya, kitab Syarhul Kaukabil Munir ditulis Ibn Najjar Al-Futuhi. Wasyarhi Tankihil Usul lil Qarafi Al-Maliki, ya, juga syarah dari Tankihul Usul ditulis Imam Qarafi yang bermadhab Maliki. Watabsirah lisahi Abi Ishaq As-Sayrazi, dan tafsirah dari Syekh Abu Ishaq As-Sayrazi. Wal Manhul li Hujjatil Islam Al-Ghazali, kitab Al-Manhul, ya, ditulis oleh Imam Ghazali.
Wasyifaul Ghalil lisyahi Abi Hamid Al-Ghazali aidan. Syifaul Ghalil lisyahi Abi Hamid Al-Ghazali wal muhtasar fi usulul fiqh li Ibnil Laham Al-Ba'li wal mughni lil Khabazi Al-Hanafi wat tamhid li Abil Khattab Al-Kaludabazi wa ghairiha katsirun, ya. Jadi menurut Syekh Wahbah Zuhaili bahwa 30 tahun terakhir ini banyak diterbitkan kembali, ya, atau dicetak lagi kitab-kitab lama, ya, yang merupakan sumber pokok dari usul fiqh. Ya. Jadi setelah Imam Syafi'i menulis kitabnya Ar-Risalah, itu kemudian oleh murid-murid beliau disyarah, dan ada 4 kitab yang pokok yang dianggap sebagai rujukan primer di dalam ilmu usul fikih, yaitu Al-Uddah, punyanya Qadhi, ada 2 Qadhi, kalau nggak salah Qadhi Abdul Jabbar dan Qadhi Al-Bagilani, itu satu Mu'tazilah, satu Sunni, ya. Dan kitab Al-Burhan, kemudian kitabnya Imam Ghazali Al-Mustasfa. 4 ini yang menjadi pokok dari pengembangan usul fikih pada abad-abad sesudahnya. Dan itu ditulis dan diterbitkan kembali, dan alhamdulillahnya pada periode digital sekarang ini kita tinggal klik browsing di Google, semuanya ada. Nggak perlu beli. Aduh, ini sudah benar-benar kita dimanjakan era digital ini. Kalau dibandingkan pengalaman saya nulis disertasi dulu, ya ampun sulitnya mencari referensinya. Terus wa'ida tiba'ah wa taswir ba'dul kutubil adimah fi usulul fiqh, ya. Diterbitkan ulang, ya, kitab-kitab yang besar di dalam usul fiqh, kal Mu'tamad. Nah, ini Mu'tamad di Abil Hasan Al-Basri Al-Mu'tazili, wa Kasfil Asrar an Usulil Bazdawi, wa Usulis Sarohsi, wal Mustasfa lil Ghazali, wa Fawatur Rahmawat ala Muslimi Thubut li Ibni Abdis Syukur, wa Sarh lil Ansori, wa Jam'il Jawami' li Ibni Subki ma'asyuruhihi wa hawashihi wa ghariha katsirun kasyuruh ala muhtasarati Ibnul Hajib, ya. Jadi ini semua nama-nama kitab, ya, yang dicetak ulang. Fasarat al-maktabah al-islamah ghaniyah. Maka jadilah perpustakaan Islam itu kaya, walhamdulillah, bi kutubil usul al-asliyah, ya. Segala puji bagi Allah, kaya dengan kitab-kitab usul yang pokok, ya. Wasunnafat kutubun kimatun bi uslubin muasir. Demikian juga ditulis atau disusun kitab-kitab yang sangat berharga dengan gaya bahasa kontemporer, gaya bahasa sekarang ini, ya. Wathawbun qasibun fil asri, dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan zaman al-hadir, zaman sekarang, ya. Min kibaril ulama, dari ulama-ulama besar, wa asatidatil jami'ah, dan profesor-profesor universitas, fa asbahatil umuru muyassaratan, maka jadilah urusannya menjadi sangat mudah, gitu loh. Roja'an ayyakuna dzalika muqaddimatan. Nah, beliau berharap agar supaya adanya aktivitas percetakan ulang dari kitab-kitab klasik itu merupakan muqaddimah, pendahuluan, li'audatil hayat, untuk kembalinya kehidupan ila hadzal ilmil mufid, pada ilmu yang berfaedah ini, ya. Nah, supaya usul fikih itu ada dulu kan pernah sangat menarik, sangat menjadi perhatian, ya, kemudian turun. Nah, sekarang mudah-mudahan kembali menarik lagi, gitu. Wajah yakuna, sudah mufid amalian, ya.
amalian secara praktis, bisa digunakan secara praktis. Wa an ta'udal ummatu ilal istifadah min turatis salafis soleh, dan agar supaya bisa menjadi perhatian kembali dari umat ini untuk mengambil manfaat dari peninggalan ulama-ulama terdahulu yang soleh. Wa dakhairi ummatidal majidah, dan merupakan pusaka dari umat kita yang agung. Liyatajaddadal amalu bi kitabillahi ta'ala, agar supaya selalu ada tajdid, ya, tajdid amal dari aktivitas dengan kitab Allah Ta'ala. Jadi kan usul fikih ini ilmu yang melayani kitab Allah, ya. Tapi kalau selalu diperhatikan, dikembangkan, maka ada tajdid untuk melakukan program-program baru gitulah ya dengan kitab Allah. Wa sunnati nabiyhi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa tadfaru ba'da dzalika bil izzah wal karamah, dan kemudian memperoleh kemuliaan, ya, dan keagungan. Wa tahriril muqaddasat, ya, dan membentuk gitu ya hal-hal yang sakral. Wa nasri alal a'da, muqaddasat ini ya kayak Baitul Maqdis, ya, pembebasan Baitul Maqdis mungkin. Wa nasri alal a'da, dan menang dari musuh fit dunya, di dunia, wal fauz, dan bahagia, ya, menang juga bisa ada al abadiyah, dengan kebahagiaan yang selamanya, wa mardhatillahi ta'ala fil akhirah, dan memperoleh ridho Allah Ta'ala di akhirat. Nah, itu tadi komentar atau pendahuluannya. Nah, sekarang beliau menjelaskan tentang metodenya. Thariqatul bahthi wa manhajihi, metode pembahasan dan metodenya. Iltazamtu ghaliban bin niqatit taliyah. Saya selalu menggunakan prinsip-prinsip berikut ini. At-thariqatul madrasiyah, metode pembelajaran madrasah. Allati ta'tamidul wuduh wa tandim wal mawdu'iyah wal iqna', yang berlandaskan atau berpedoman kepada kejelasan, sistematis, ya, tematik, dan ketuntasan. Dua, al-jam'u bainal qawaid wal mabadi' wa dawabit al-usuliyah, ya, mengumpulkan antara kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, ya, dawabit, ya, parameter al-usuli, ya, yang bersifat usuli. Ya, jadi kaidah-kaidah itu beliau jelaskan bersama dengan ma'abayani madlulatiha, dengan menjelaskan petunjuk-petunjuknya. Ya. Jadi mungkin nanti kita baca ya. Jadi kalau ada kaidah itu harusnya kan kita tanya dari mana kaidah ini disusun, ya. Misalnya al-aslu lil amri fil wujub. Nah, biasanya kita hanya tahu al-aslu fil amri lil wujub. Sungguhnya kalau kita diberitahu proses dari munculnya al-aslu fil amri lil wujub, nah itu kita menjadi lebih kreatif gitu loh. Oh, metodenya penyusunan kaidah itu seperti ini dengan metode begini. Nah, kita mungkin akan muncul kaidah-kaidah baru. Ya. Wa bayyanal ahkam al-fiqhiyah, dan menjelaskan hukum-hukum fikih, wal furu' al-juz'iyah. Jadi hukum-hukum fikih dan furu' juz'iyah itu dijelaskan juga bi'tibariha, dari segi atau untuk kepentingan amsilatan tadbiqiyatan bil qaidah wa tawdihan laha. Nah, ini bagus sekali ya. Untuk memberi contoh-contoh penerapan kaidah dan menjelaskan kaidah itu. Nah, kalau begini maka orang yang paham ini menjadi bisa menerapkan kaidah-kaidah usul fiqh. Walitarobutil kamil, dan untuk menghubungkan, ya, membuat hubungan yang secara sempurna,
wa talazum ad-daim, dan kesesuaian yang selamanya yang ada baina ilmi usulul fiqh wa ilmil fiqh, antara ilmu usul fiqh dan fikih gitu. Jadi karena kaidah-kaidah itu kalau diterapkan itu kita menjadi tahu bagaimana cara mengistinbatkan hukum. Sebab itu beliau dengan kaidah ini dijelaskan madlulnya, kemudian diberi contoh-contoh tatbikiyahnya. Insya Allah ini bagus. Ya. Kemudian tajannaba tarhal mawdu'at al-usuliyah al-juz'iyah allati tatafarra'u anil mabadi'il amah. Ya. Nah, beliau menghilangkan ya untuk mengambil tema-tema usuli juz'i yang merupakan cabang dari dasar-dasar yang umum. Ini beliau tinggalkan. Wahia masailun far'iyah bahatsahal usuliyuna fi kutubihim, yaitu kasus-kasus furu' cabang yang biasanya dibahas oleh ulama usul di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Wabayanu ra'al ulama fiha, dan biasanya dalam kitab-kitab itu juga dibahas pendapat-pendapat para ulama, wa adillatuhum, dan dalil-dalilnya, wa munaqasyatil adillah, dan perdebatan dalil, wa raddi 'alaiha, dan sanggahan ya terhadap dalil itu, wa hiya fi mu'dhamiha nadiratul wuqu'. Padahal furu-furu itu tadi mayoritas sangat jarang terjadi. Nah, ini yang beliau tinggalkan. Karena kalau furu-furu yang nggak penting lalu semuanya dibahas, ini akan membebani murid, akan membebani mahasiswa untuk belajar. Nah, jadi beliau sudah memilah ini. Wa ba'idatun anil hayat, dan jauh dari kehidupan. Kayak hanya latihan pemikiran filosofis saja karena nggak ada gitu loh realitasnya itu. Wa qalilatul faidah, dan sedikit faidahnya, mimma yusawwisu dhihnal qari', yang mengganggu ya pemikiran orang yang membaca, wa istatu fikrahu, dan membuat penuh pemikirannya, wa yad'uhu fi matahatin ilmiyatin wa jadaliyatin, dan meletakkan ilmu usul fikih itu di dalam ilmu yang bersifat jadali ya, perdebatan yang membuat mahasiswa bingung. Ini begini, nggak ada tarjihnya. Nah, ini yang beliau hindari. Yas'abu alaihi ayyahuda fiha fil marahilil ula li dirasatil usul. Yang sulit bagi thalibul ilmi usul fiqh ya mahasiswa untuk berkecimpung ya dalam tingkatan-tingkatan pertama untuk belajar usulnya. Untuk yang pertama jangan disuguhi furu-furu yang bertele-tele dengan perdebatan ya, sanggahan dengan dalil masing-masing, yang mana sesungguhnya semuanya itu jarang terjadi, gitu. Sedikit faedahnya. Nah, yas'abu alaihi sudah, wala yasilu fiha ila sad'il aman wassalamah, dan karena begitu banyaknya perdebatan sampai tidak bisa sampai kepada pantai yang aman dan selamat ya. Artinya ya itu membebani lah. Wa khosatan liman yadrusu hadal ilma li awwali marrah, khususnya bagi mereka yang belajar ilmu untuk pertama kalinya, ilmu usul fiqh ya. Wa natruku hadhihi tafasila wal juz'iyati raitsama tatakawwanu ladahi malakatan usuliyatan. Kami tinggalkan perincian-perincian dan juz'iyat itu agar bisa membentuk kompetensi usuliyah. Yasta'inu biha ala fahmi hadhil mabahis, yang bisa digunakan untuk membantu memahami pembahasan-pembahasan ini. Oke. Selanjutnya, al-ardul mubsitu limabadi usulul fiqh ya.
menyajikan kesederhanaannya, kesesuaian atau proporsionalitas lah ya, untuk prinsip-prinsip usul fikih wa bayanil ara' wal aqwal, dan menjelaskan pendapat-pendapat al-mukhtalifah fil mas'alatil wahidah. Jadi kalau ada satu tema, ada perdebatan di situ, itu dibahas secara proporsional aja. Wa dzikri ashabi kulli ra'yin, dan menyebutkan yang memiliki pendapat itu, ya siapa yang berpendapat yang berbeda itu, wa dalilihi, dan dalilnya, ma'a munaqassatin mujazatin, dengan munaqasah diskusi yang ringkas, lil adillah, untuk menunjukkan dalil-dalilnya, wa maqad yaridu 'alaiha min mulahadzat, dan mungkin ya ada dari dalil-dalil itu mulahadzat, hal-hal yang perlu diperhatikan, mal iktisor, tetapi ringkas saja, alal ara' al masyhurah, atas pendapat-pendapat yang masyhur, wal mu'tamadah, dan kuat, wal i'rad, dan berpaling an dzikril ara' asyadah ad-dhaifah, tidak menyebutkan pendapat-pendapat yang syadah. Syadah itu yang minoritas, yang nggak perlu diperhitungkan gitu ya, karena lemah, wa dhaifah, dan lemah. Kemudian al-i'timad bisyaklin mubasyirin alal maraji al-asliyah fil mawdu', ya. Berpegang atau mendasarkan kepada bentuk yang langsung dari referensi yang pokok di dalam suatu tema. Wal isyarah ila ahamiyati ba'dil maraji ats-tsanawiyah fil hamish, ya. Dan memberi isyarat pada pentingnya ya, beberapa maraji, ya, ats-tsanawiyah, ya, maraji yang ada ya, fil hamish, di dalam footnote, ya. Jadi ada maraji ini, keunggulan Profesor Wahbah Zuhaili itu selalu memberi maraji. Waktibasi ba'din nusus ahyanan, dan kadang-kadang juga diambil secara langsung ya. Ada kutipan langsung dari beberapa teks ya. Libayani diqatil ilmiah, untuk menjelaskan kedalaman ilmu, wasiyahu al-hukumiyah dan al-hakimah, dan bentuknya yang bijaksana, wal uslub an-nasyi, dan gaya bahasa yang bagus, li ulama hadhil ummah, dari ulama-ulama umat ini. Jadi kalau ada statement-statement dari imam-imam usuli itu yang penting, maka akan dikemukakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Alladzina baddalu aqsa taqatihim, jadi dari ulama usul yang telah mengerahkan segenap kemampuannya fi khidmati hadis syariah, di dalam khidmah syariah ini, al-hura, yang bercahaya. Wa min thamma nuwajjihul adhan, dan di sisi lain kami juga menghadapkan ya, atau mendorong perhatian nahwa hadhil maraji', terhadap referensi yang sangat berharga itu tadi, wal masadir wal kutub al asliyah fil ilmi usul, ya. Jadi dengan memberi footnote, dengan sedikit mengutip secara langsung statement dari ulama-ulama usul yang merupakan tokoh-tokoh ulama itu untuk menurut beliau untuk menjelaskan begitu dalamnya, begitu bagusnya keilmuan itu di satu sisi, dan sisi lain juga mengarahkan pembaca supaya memperhatikan maraji tersebut. Jadi dengan adanya footnote kita bisa melihat, oh ada di kitab ini, lalu itu sangat membantu. Wala yafutuna an nastafida min kutubil usul al haditsah wal mu'asarah. Dan kami juga tidak mengabaikan untuk mengambil kitab-kitab usul fiqh yang modern dan ya yang sekarang ini gitu ya. Kita tinggal 5 menit ini, bagaimana Mbak Rara?
Halo Mbak Rara, Enggak Ustazah. apakah ini tinggal berapa ya? Nanti ada dibuka sesi tanggung jawab. Oh Sesi gitu. tanya jawab. Oh gitu, ya udah. Karena ini masih ada satu halaman, kalau ada sesi tanya jawab, maka saya berhenti dulu, monggo digunakan untuk tanya jawab. Silakan kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin menanggapi atau menyampaikan pertanyaan. Kami batasi 1-2 pertanyaan. Mungkin belum ada yang ditanyakan ya, karena memang masih pengantar ini, masih pendahuluan. Ya Mbak Rara, karena nggak ada yang bertanya, maka ini waktunya juga tinggal 3 menit. Apa saya lanjutkan aja ya supaya selesai mukadimahnya ini. Iya Ustazah. Ya. Jadi ini hitatul kitab wal bahas ya, sistematika pembahasannya. Saya lompati aja al-juz'ul awal, ada juz awal ini. Fil muqaddimat li ilmi usulul fiqh ya, merupakan muqaddimah dari ilmu usul fiqh wa masyadiri tasri' islami dan sumber-sumber tasri' Islam wal hukmi syar'i dan hukum syar'i. Ini akan dibahas di dalam juz pertama. Kemudian al-juz utsani fit dilalat wa tafsirin nusur, tentang dilalah dan tafsir teks nas ya, wal istihad dan istihad, wa ta'arud wa tarjih dan ta'arud serta tarjih. Wa qasamtul juz al awwala ila babi tamhidiyin wa babaini ya. Saya membagi juz pertama kepada bab pendahuluan dan 2 bab. Amal babu tamhidi fayatanawalu ta'rifa ilma usulil fiqh ya. Bab tamhidi pendahuluan itu akan menjelaskan definisi ilmu usul fiqh wa faidatihi, kegunaannya, walam haten tarihiyaten anhu, dan sekilas sejarah perkembangannya, wa turukit taklif, dan metode penulisannya, wa ahamil masadir wal marojek, dan referens yang penting dalam usul fiqh, wa asbabi ihtilafil fuqaha, dan sebab-sebab adanya perbedaan para fuqaha wa maqasidis syariah dan maqasid syariah. Itu dalam bab tamhidi nanti. Wal babul awal na'ridu fihi masadirat tasri' al-islami al-muttafaq 'alaiha. Akan menyajikan sumber-sumber tasri' Islam yang disepakati wal mukhtalaf fiha, dan yang diperselisihkan di antara madhab. Bisyai'in minal ijaz, secara ringkas, wa khosatan fil adillah al mukhtalaf fiha, dan khususnya di dalam dalil-dalil yang diperselisihkan. Wal bab tsani, adapun bab yang kedua, fil hukmi syar'i li ta'rifihi, tentang hukum syariah, yaitu definisinya, wa taksimihi, dan pembagiannya, ila hukmin taklifiyyin wa hukmin wad'iyyin, pada hukum taklifi dan hukum wad'i, wa bayanan mujazin anil hakim wal mahkum alaih wa huwa al mukallaf wal mahkum bih wa huwa al fi'lu. Penjelasan tentang hakim, mahkum alaih, dan mahkum bih. Nah, ini udah selesai. Wa as'alullaha ayusaddida khotona
aku bermohon kepada Allah untuk membuat benar langkah-langkah kita, wa yuwaffiqona lima yuhibbuhu wa yarduhu, dan menolong, menyocokkan terhadap apa yang dia sukai dan diridhoi, wa ya'khudha biyadina, dan mengambil tangan kita, mengarahkan kita ila syiratil mustaqim, pada jalan yang lurus, wa ayyu'allimana ma yanfa'una, dan agar Allah mengajari kita apa yang bermanfaat bagi kita, wa yanfa'ana bima alimna, dan memberi manfaat terhadap apa yang diajarkan kepada kita, wa ayyulhimana rusjana, dan memberi ilham, petunjuk terhadap petunjuk, wayajnibuna syarra anfusina, dan menghindarkan dari keburukan nafsu kita, wa ayyufiqona lima yuhibbuhu wa yardahu, dan agar memberi pertolongan terhadap apa yang disukai dan diridhoi, wa yaj'ala ilmana khalisan liwajhil karim, dan agar supaya kita menjadi ikhlas dalam menuntut ilmu ini untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ayaktubalana hadzal amal fi sahaifi a'malinal maqbulah, dan agar supaya amal ini diterima, nadakhiruhu liyaumin la yanfa'u fi malu wala banun, yang menjadi simpanan, tabungan untuk hari di mana tidak ada manfaat dalam harta maupun anak, illa man atawaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, yang bersih, yang suci, yang ikhlas, mal amali ayat'u lana, dengan harapan ayat'u lana mayyaqra'uhu, agar supaya orang yang membaca mendoakan kita, wa yantafi'u bihi, dan mengambil manfaat, dakwatan solihatan, dengan doa yang baik, fi dhuhril ghaib, meskipun tidak berjumpa, tangfa'una fid dunya, memberi manfaat di dunia, wa fil qabri, dalam alam kubur, wa yaumil hasyri, dan hari kebangkitan, hari di mahsyar. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mendidik seluruh alam. Wa nuqaddimu al-an, ya, dan aku menyajikan sekarang al-juz al-awwal litiba'ah, juz pertama untuk diterbitkan, wa nas'alullahal auna ala istikmalil juz tsani, dan aku memohon kepada Allah pertolongan untuk menyempurnakan juz kedua, ya. Asyariqah di kotanya fi samin Ramadan, ya, sanata alfin wa arba'umi'atin isnaini wa isrin, tahun 1422 Hijriah, misalnya al-muwafiq dengan 23 bulan 11, ya, tahun 2001. Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Zuhaili, Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, ya, Amidu Kuliyatis Syariah, Dekan Fakultas Syariah wa Dirasah Al-Islamiyah bi Jami'ah Asy-Syariqah, Wakilu Kuliyatis Syariah di Su'unil Ilmiyah bi Jami'ati Damaskus Sabiqan. Ya, alhamdulillah untuk muqaddimah sudah bisa kita baca seluruhnya, sehingga Jumat depan insya Allah kita akan memulai pada materi pertama, yaitu pendahuluan, ya. Oke, saya kira itu, kita stop di sini. Terima kasih hadirin semua. Ini ya, ada mahasiswa. Tadi saya share untuk S1, S2, S3 yang mengambil kuliah usul fikih bersama saya. Oke. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa hadir setiap kali kajian ini, ya. Jadi bisa, amin, insyaallah, bisa istiqomah. amin. Amin. Amin.
Ya, monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Monggo dibuka semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, sudah mau maghrib juga. Izin live.